Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Budaya Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah ramalan yang mungkin pernah Anda dengar, tetapi masih menjadi misteri dan inspirasi bagi banyak orang, yaitu ramalan dari Gus Dur, seorang ulama besar sekaligus mantan presiden kita, tentang timnas Indonesia yang akan masuk Piala Dunia. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang penuh dengan kebijaksanaan, humor, dan pandangan jauh ke depan. Salah satu ramalan beliau yang paling menarik perhatian publik adalah soal timnas Indonesia yang akan berlaga di panggung terbesar sepak bola dunia Piala Dunia. Tapi, apa sebenarnya latar belakang ramalan ini? Dan kapan Indonesia akan mencapainya? Apakah ramalan ini sekadar gurauan, atau ada makna mendalam yang perlu kita pahami? Mari kita gali lebih dalam tentang kisah dan makna dari ramalan Gus Dur ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Ngaji Budaya Nusantara. Yuk, kita mulai! Piala Dunia adalah panggung paling megah dalam dunia sepak bola, sebuah impian yang tidak hanya diidam-idamkan oleh para pemain, tetapi juga oleh para penggemar di seluruh dunia. Bagi negara-negara yang memiliki tradisi sepak bola kuat, seperti Brasil, Jerman, dan Argentina, tampil di Piala Dunia hampir menjadi hal yang rutin. Namun, bagi negara seperti Indonesia, langkah untuk tampil di turnamen akbar ini seolah masih menjadi mimpi yang sulit terwujud. Tidak sedikit yang berharap, di masa mendatang, timnas Indonesia bisa berlaga di panggung Piala Dunia. Harapan ini juga yang menjadi pertanyaan banyak orang ketika mereka bertanya kepada mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, salah satu tokoh besar Indonesia yang juga dikenal sebagai penggemar berat sepak bola. Gus Dur, dengan segala kebijaksanaannya, pernah memberikan pandangan jujur yang penuh dengan realisme soal kapan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Apakah prediksi beliau akan terwujud di Piala Dunia 2026? Piala Dunia terakhir yang cukup menarik perhatian Gus Dur adalah Piala Dunia 2006 yang diselenggarakan di Jerman. Sebagai seorang penggemar sepak bola, Gus Dur sering mengikuti pertandingan-pertandingan penting, dan tidak jarang ditanya soal prediksi hasil pertandingan. Kala itu, Piala Dunia sudah memasuki fase penyisihan grup ketika Gus Dur mendapatkan pertanyaan dari rekan-rekannya, siapa yang akan masuk final? Dengan gaya bicara yang santai namun syarat makna, "Ya, pokoknya kalau nggak Argentina, Jerman, Brasil, ya Prancis," jawab Gus Dur dikutip dari NU Online. Ternyata, prediksi Gus Dur tidak meleset jauh. Salah satu negara yang disebutnya, yakni Prancis, memang berhasil mencapai final. Di partai puncak, Prancis harus mengakui keunggulan Italia lewat drama adu penalti, sebuah momen bersejarah yang juga dikenang karena insiden tandukan Zinedine Zidane kepada Marco Materazzi. Namun, ada satu hal yang menarik dari momen Piala Dunia 2006 ini bagi Gus Dur. Kegemarannya menonton sepak bola hingga begadang sepanjang malam ternyata berdampak negatif pada kesehatannya. Gus Dur diketahui menderita paru-paru basah karena sering begadang menyaksikan pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Tokoh besar Nahdlatul Ulama ini bahkan sempat mendapatkan perawatan intensif di RSCM akibat penyakit tersebut. Dalam pengakuannya, Gus Dur mengatakan bahwa paru-paru basah yang dideritanya dapat mengganggu kondisi jantungnya, dan semuanya bermula dari hobi begadang menyaksikan laga-laga di Piala Dunia. "Paru-paru basah ini dikhawatirkan mengganggu jantung saya," ujar Gus Dur kala itu. "Gara-garanya saya sering nonton Piala Dunia," imbuh Gus Dur. Selain diminta memprediksi siapa yang akan masuk final, pertanyaan lain yang kerap dilontarkan kepada Gus Dur adalah soal peluang timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Sebagai sosok yang memiliki perhatian besar terhadap kondisi sepak bola nasional, Gus Dur seringkali ditanya, Gus, kira-kira kapan ya Indonesia bisa masuk Piala Dunia?" Jawaban Gus Dur atas pertanyaan ini terkesan sederhana namun penuh makna. Dengan nada sedikit pesimis, ia menjawab, masih lama." Jawaban tersebut diucapkan dengan tegas dan tanpa ragu. Bahkan ketika ditekan lebih jauh dengan pertanyaan, berapa tahun lagi? Gus, 20 tahun lagi? Gus Dur hanya menanggapi dengan, "Dia lama sekali, pokoknya masih lama." Namun yang menarik, Gus Dur tidak hanya berbicara soal waktu. Ketika ditanya mengapa Indonesia butuh waktu lama untuk bisa tampil di Piala Dunia, ia menambahkan alasan yang sangat relevan. "Ya gimana lagi, lah PSSI-nya kayak gitu. Gimana persepak bolaan kita mau maju? Gitu aja kok repot," ungkapnya seperti dikutip NU Online. Kini, banyak yang mulai bertanya-tanya apakah prediksi beliau akan terbukti benar di Piala Dunia 2026. Dengan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sepak bola Indonesia, optimisme untuk melihat timnas Indonesia tampil di pentas dunia memang mulai tumbuh seiring tren positif skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, tantangan untuk mewujudkan mimpi tersebut masih sangat besar.
Perkembangan sepak bola Indonesia beberapa tahun terakhir memang cukup menjanjikan. PSSI di bawah kepemimpinan baru telah melakukan berbagai pembenahan, baik di level organisasi maupun kompetisi. Pelatih Shin Tae-yong juga telah membawa angin segar bagi timnas Indonesia dengan pencapaian yang positif di berbagai ajang, seperti lolos ke Piala Asia 2023 dan lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, generasi muda pemain Indonesia juga menunjukkan perkembangan pesat, dengan banyaknya talenta yang bermain di luar negeri. Namun, di balik segala kemajuan ini, jalan untuk menuju Piala Dunia 2026 masih terjal. Persaingan di zona Asia sangat ketat, dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia yang selalu menjadi unggulan. Indonesia harus melewati berbagai babak kualifikasi dengan performa konsisten jika ingin meraih tiket ke Piala Dunia. Meski Gus Dur dikenal sebagai tokoh politik dan pemimpin agama yang dihormati, kecintaannya terhadap sepak bola adalah salah satu aspek yang selalu diingat oleh para penggemarnya. Bukan hanya karena kegemarannya menonton sepak bola, tetapi juga karena pemikirannya yang kritis dan tajam tentang kondisi sepak bola nasional. Gus Dur melihat sepak bola sebagai cerminan dari kondisi sosial dan politik suatu negara, dan ia selalu memberikan pandangan yang jujur tentang apa yang harus diperbaiki. Saat ia berbicara tentang PSSI dan sepak bola Indonesia, Gus Dur tidak hanya menyoroti aspek teknis di lapangan, tetapi juga tata kelola yang menurutnya perlu diperbaiki secara menyeluruh. Betapa pentingnya pembenahan di tubuh PSSI agar Indonesia bisa bersaing di kancah internasional yang perlahan sedang dibenahi oleh Ketua Umum PSSI saat ini, Erick Thohir. Warisan pemikiran Gus Dur ini masih relevan hingga kini. Meski PSSI telah mengalami berbagai perubahan, tantangan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas kompetisi di dalam negeri masih terus berlanjut. Hanya dengan pembenahan menyeluruh di segala aspek, Indonesia bisa berharap untuk suatu hari nanti tampil di Piala Dunia, mungkin pada 2026 atau di edisi-edisi berikutnya. Piala Dunia 2026 mungkin menjadi kesempatan terbaik bagi timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi tampil di pentas dunia. Namun seperti yang pernah dikatakan oleh Gus Dur, ini masih lama. Perjalanan panjang menuju Piala Dunia masih penuh dengan rintangan, dan dibutuhkan usaha besar dari seluruh elemen sepak bola Indonesia untuk mencapainya. Namun, dengan semangat dan kerja keras yang terus diperlihatkan, harapan itu selalu ada. Gus Dur, meski telah tiada, warisannya sebagai seorang penggemar sepak bola dan pemikir yang jujur tentang kondisi bangsa, akan selalu diingat. Semoga, suatu hari nanti, Indonesia benar-benar bisa mewujudkan impian ke Piala Dunia. Sungguh luar biasa bagaimana sosok Gus Dur dengan segala kebijaksanaannya meninggalkan banyak pesan, baik dalam kehidupan berbangsa maupun dalam hal-hal yang mungkin terlihat sederhana, seperti sepak bola. Ramalan beliau tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah simbol optimisme bagi seluruh bangsa. Sepak bola bukan sekadar olahraga, tapi juga cerminan kekuatan persatuan, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Kita semua tahu, jalan menuju Piala Dunia bukanlah hal yang mudah. Namun, ramalan Gus Dur mengingatkan kita bahwa mimpi besar ini bisa terwujud jika kita, sebagai satu bangsa, bersatu dan terus memberikan dukungan sepenuh hati. Mungkin sekarang kita hanya bisa berharap, tapi harapan itu penting. Tanpa harapan, tak akan ada semangat untuk berjuang lebih keras. Dan seperti yang diajarkan Gus Dur, tidak ada yang mustahil jika kita memiliki tekad yang kuat. Siapa tahu, di masa depan, kita semua bisa menyaksikan momen bersejarah ketika Garuda di dadaku benar-benar terbang di panggung terbesar dunia, Piala Dunia. Jadi, mari kita semua sebagai bangsa Indonesia, terus mendukung timnas kita, tidak hanya dengan doa tapi juga dengan energi positif, optimisme, dan dukungan nyata. Komentar di bawah, bagaimana menurut Anda soal ramalan Gus Dur ini? Kapan menurut Anda timnas Indonesia akan berlaga di Piala Dunia? Dan, jangan lupa untuk like video ini jika Anda juga percaya pada potensi besar timnas Indonesia. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Ngaji Budaya Nusantara. Mari bersama-sama kita terus membangun optimisme untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan pembahasan yang tak kalah menarik dan penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.